Baik, udah siap belajar semuanya? Iya, Bu. Oke, Adit. Semua kan untuk menambah semangat kita, meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyi lagu nasional ya. Halo-halo Bandung kali ini. Oke, buatkan suaranya ya. Yang lainnya silakan berdiri. Gadung si kecil. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan akhir, mari berebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan akhir, mari berebut kembali. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ya, kita mulai belajarnya. Kira-kira masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Bagaimana itu Kodi? Ada? Ada yang menjadi? Kursi dan ada yang menjadi robot. Bentuknya harus bagaimana? Iya, harus jelas bentuknya. Oke, sekarang ibu tanya. Pernah nggak kamu pegang handphone yang harus dibuka kuncinya pakai wajah? Pernah. Gimana caranya kok bisa terbuka pakai wajah HP-nya? Apakah ada orang kecil di dalam handphonenya makanya waktu kita pakai wajah kita bisa terbuka? Nggak ada. Tapi kok bisa ya terbuka untuk yang buka kita? Ini HP kita, HP ibu lah. Harus pakai wajah bukanya. Kalau ibu kasih ke Billy, bisa nggak nanti itu terbuka HP-nya? Kenapa nggak bisa? Karena wajahnya udah berbeda. Kenapa HP bisa menyaring wajah ibu dengan wajah Billy? Oh, ini bukan berarti ini nggak mau saya terbuka. Wajah orang lain bisa seperti itu ya? Bahkan kadang-kadang padahal udah muka-muka ibu buka HP-nya nggak terbuka. Bener nggak? Itu gimana salahnya? Kenapa? Ekspresinya nggak sesuai dengan waktu terekamnya. Nah, berarti apakah alasannya sampai bisa terbuka kuncinya? Sebelum kita buka kunci, baru beli handphone, apakah bisa langsung seperti itu? Ya, jadi apa yang kita lakukan? Kasih rekam video dulu kan, rekam foto dulu kan. Oh, ini pemiliknya, rekam dulu. Udah terekam, baru bisa dipakai. Ya, foto yang itu tadi simpan dalam memori handphone. Nah, kalau kayak gitu, menurut kalian apakah komputer atau robot itu sebenarnya benar? Enggak. Atau sebenarnya mereka bisa merekam karena sering diajarin? Enggak juga. Diajarin enggak? Ini loh wajahku. Ayo kita foto katanya. Luruskan wajahnya. Katanya gitu kan? Lihat bisa kalau terbuka. Diajarin kan namanya? Iya, udah pintar mana? Kita atau robotnya atau handphonenya? Ya, kita yang pintar. Nah, dari itu hari ini kita itu mau belajar bagaimana komputer belajar membedakan benar menjadi benar atau tidak. Ya, kita akan belajar bagaimana otak komputer bekerja. Hari ini kita belajar itu. Sekarang kita mau belajar apa hari ini? Belajar otak komputer bekerja. Oke, sekarang lihat layarnya, perhatikan. Ibu punya dua gambar. Oke, gambar apa? Tomat. Kita ini mau membuat otak komputer biar komputer bisa membedakan yang mana tomat, yang mana apel. Warnanya sama, bentuknya gimana bedanya? Daunnya apa lagi? Bentuknya apa lagi? Nah, sekarang kalau kamu disuruh memformat atau membuat langkah-langkah agar komputer bisa membantu atau menggambarkan atau mendapatkan gambar tomat atau apel dengan baik dan benar, berarti kan kita harus buat ciri-ciri buahnya kan? Ada yang coba satu, buahnya bagaimana? Ada yang coba? Biar kita tulis gitu. Kamu coba? Yang apel dulu. Ada yang bisa coba bentuk apel bagaimana? Oke, jadi silakan. Mau buka. Bentuknya dulu, masa nggak tahu bentuknya bagaimana? Buah yang memiliki bentuk bulat. Apalagi terus berwarna merah. Apalagi lihat apelnya. Berbentuk berbintik-bintik. Ini airnya ya kan? Yang di gambar ini ada airnya, bintik-bintiknya. Lalu apa lagi? Lihat gambarnya. Ada batangnya, ada daunnya. Daunnya banyak daun, nanti bentuknya seperti apa daunnya? Yang tadi mirip bentuk apa? Warnanya hijau. Apa yang hijau? Daunnya. Kira-kira kalau kamu pakai instruksi yang sama, komputer bisa nggak menyalin? Buahnya warna merah, bentuknya bulat, ada batangnya, ada daunnya. Apakah itu sudah pasti apel? Ya, kenapa tidak? Masih berwarna banyak buah yang berwarna yang lainnya. Oke, kita kembali ke
Tomat, tomat. Yang tomat ini, lihat apa yang beda tomat dengan apel tadi? Ya. Dulu apa ini? Daunnya panjang nih, makanya panjang ini. Daunnya panjang di mana? Daunnya kenapa? Melengkung. Terus batangnya warnanya tadi aku warna tadi kenapa? Ini ada perbedaannya. Lihat daunnya. Lihat sama nggak daunnya? Beda. Batangnya sama nggak? Warnanya beda. Yang satu warna coklat, batang buah apa? Yang tomat hijau. Nah, untuk lebih jelas apa itu kecerdasan artifisial untuk sebagai dasar pembuatan otak komputer, kita lihat video pembelajarannya seperti apa. Hai teman-teman kelas 5, siap bertemu dengan Dodi Sultan dan Dodi kita. Banyak kan orang yang berbeda, tapi kecerdasan dan kamu bisa sendiri. Nah, ini adalah kecerdasan artifisial. Kalau kecerdasan yang adalah kamera, ada program komputer yang bisa membuat kecerdasan diri manusia loh. Seperti apa emangnya? Apa itu saya tahu dari sekolah? Ya, kemudian akan membagi lingkungan sering kali yang benci. Tentu saja setelah itu YouTube merekomendasikan video keduanya. Itu senang ya. Tepat sekali. Kecerdasan belajar dari sama video. Pintar kan? Wow. Jadi apa saja ciri utama yang harus diketahui dari data biasa? Ciri pertama, saat belajar dari data. Seperti kita belajar setiap hari. Data itu adalah informasi yang sangat banyak dan sejumlahnya datangnya seperti kita berharap. Ingat dulu translate, awalnya berjualan yang aneh, tapi sekarang sudah lebih akurat. Itu karena Google Translate terus belajar dari semua teks dan bahasa seluruh dunia. Wow. Semakin banyak informasi yang terakhir, semakin agar dan kita membelajarnya teman-teman. Ya, jadi harus sebagai seorang yang hebat, selalu menggunakan banyak seperti data. Betul sekali, seorang ini dalam ciri kedua, yaitu beradaptasi dan memperbaiki diri. Kakak bisa menggunakan dan bisa berdasarkan hal yang dapat bersih seperti kita. Jika awalnya kesalahan, kakak akan belajar dari saat itu dan langsung memperbaginya. Contohnya Google Maps, mungkin awalnya salah dari soal perjalanan, tetapi dia enggak. Setelah banyak menggunakan jalan yang sama, kakak akan tahu sebenarnya yang baik dan cepat. Ini bukan dua kakak yang baru belajar dan mengalami teknologi. Keren. Sekarang, yang ciri tiga, kakak bisa coba melakukan sendiri dan data yang sangat pola sendiri. Wah, itu saya tunjuk yang buat kakak bisa membuat kisah yang logis dan pintar. Pernahkah kamu membuat media sosial dan kakak langsung melalui jalanmu? Ya, itu sudah terjadi. Kakak otis dan kakak membuat kita dari sangat ajaib. Itu masih lama, tapi kakak sudah berhasil untuk mencari suri belajarnya. Luar biasa. Dan ciri seorang adalah belajar dengan beradaptasi dan menarik pola. Tepat. Sekarang, mari kita belajar cerdas dan cerdas yang ada di sekitar kita. Apa yang membedakan antara cerdas dan tidak cerdas? Jangan ragu. Nah, kebedaannya adalah cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki diri. Mereka harus betul teman. Sedangkan cerdas hanya belajar sebagai tahu sendiri program. Jadi sama diri. Cerdas bisa membantu usaha sendiri berdasarkan data yang ada darinya. Keren. Sedangkan cerdas harus kita manusia. Manusia untuk saya harus diambil. Contoh cerdas adalah asisten kedua. Seperti Google Assistant atau Siri di kelas kamu. Mereka bisa menjawab dan biasa beda dengan lapor dan hanya satu. Contoh cerdas lainnya, mesin cuci mobil otomatis bisa otomatis berdasarkan apa ya? Dan kita dengan TV yang hanya bisa sebentar, kalau kita ngomongnya kan? Mesin yang cerdas bisa melakukan satu yang berat sesuai dengan tulis. Aku ngerti, perbedaannya adalah membuat keluarga dan membuat usaha sendiri. Ya, kakak memiliki mesin yang cerdas dan dapat tugas tanpa soal buku tahu. Mesin ini tidak kita semua kita dan membuat kita sehari-hari. Ingat ya, kakak membuat kita sendiri membantu kita seperti mana usaha. Kalau gitu, apakah kita mesin cerdas dan bisa diukur? Tidak ada ukur. Betul, ingat, mesin cerdas menjaga kita sesuai benar. Kakak akan jauh dari itu. Sekarang kita menerima. Coba sendiri sekali contoh mesin cerdas lainnya. Ingat, mesin cerdas harus belajar, beradaptasi dan berkata. Kalian harus gitu. Terima kasih sudah belajar bersama kami tentang cerdas artifisial ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah belajar pada sekarang. Semoga kalian sudah dipanggil lebih hebat lagi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Jangan lupa share ke kawan. Oke, rekan-rekan sudah datang. Ya, harus belajar ulang-ulang dulu. Bisa? Bagus dan baik. Kemudian tadi kita menggunakan Google Map. Pernah saya Google Map? Ya, berarti kita perlu adaptasi penggunaannya. Apa yang digunakan? Tidak akan sama dia. Bisa sama digunakan. Jadi pakai handphone. Ingat ya, sama pakai handphone. Bingung. Nggak bisa. Tersalah. Pakai error. Gitu kan? Lama-lama waktu kemarin santai aja pegang handphonenya. Udah hafal kan? Ya, begitu juga dengan A. Tentang KA juga. Sama juga. Nah, sekarang yang kita pelajarin itu kita membuat data biar komputernya bisa menyaring apa yang kita mau. Kita buat data seakurat mungkin. Maunya apa? Macam tadi, misalnya kamu mau buat otak komputer untuk membedakan antara apel dan jeruk. Beda nggak bentuknya apel dan jeruk? Beda. Apel warnanya? Jeruk warnanya? Jingga. Apa warna jeruk? Jingga. Orange itu bahasa Inggrisnya jeruk. Kalau warnanya namanya jingga. Oke. Kalau cuma dibuat warnanya, apakah kira-kira nanti komputernya bisa membedakannya? Enggak. Kalau gitu kita bagi OKPD-nya. Kamu tulis di situ bentuknya bagaimana, kulitnya bagaimana, warnanya bagaimana. Oke? Ibu bagi satu kelompok itu tadi berpasangan ya. Udah ada berpasangannya? Udah. Nanti kamu kerjakan berpasangan, ibu kasih waktu berapa menit kira-kira? Yuk, berapa menit? 15? Ada lagi yang lain yang lebih cepat? 5 menit. Oke, Tapara bilang 5 menit selesai. Kamu tugasnya cuma buat bentuknya bagaimana, kulitnya bagaimana, warnanya, dan kamu tempel gambarnya di kotak yang sudah disediakan di LK. Jadi bisa. Nanti setelah 5 menit kita presentasi ya. Kamu bacakan datanya ya. Oke? Bisa? Tuh, 5 menit. 5 menit tanya ke Tapara dulu.
perlu ditempel kalau ada sesuatu kita. Ada kan? Ada kan? Ada kan?
akan memanfaatkan fasilitas benda ini. Benar ya, Bu. Bentuknya ular, kulitnya halus, dan warnanya merah. Terus, bentuk ular, kulitnya rasa dan berkori, warnanya juga. Terus, ada satu ular, dan mereka menggunakan nama dan kelompok kelompok yang berapa? Apa ini kulitnya? Selanjutnya ada apel. Jika kami memberikan gambar merah, sifatnya akan membuat bentuk merah. Kami menjawab apel. Alasannya karena apel dan merah memiliki bentuk dan warna yang sama. Mungkin dari mana ada yang mau bertanya? Ayo mas komentar. Katanya Insta apel dan tomat sama, ada bentuknya apel. Benar nggak itu? Benar nggak yang lainnya? Ada komentar? Nggak ada. Kita diskusikan dulu yang sama-sama lipat tangannya lihat ibu. Siap-siap jawab ya. Ya. Yang penting kalau benar belajar tadi yang bagus. Tadi dia bilang, Desa bilang, mereka berdiskusi sama-sama. Kalau ada dikasih tomat warna merah masuk apel gitu ya kita ya. Alasannya apa tadi Insta? Benar, apel memang memiliki bentuk dan warna yang sama. Itu berdasarkan analisis data yang kamu buat. Ya. Kalau mengikuti tabel yang kamu buat tadi bentuk warna kulit sama enggak apel mas? Tomat. Sama aja kalau kamu masukkan datanya gambar apel, analisis komputernya masuk aja ke apel. Masuk. Oke. Tutup silakan. Sekian kajian kami. Akan kami mengajarkan kita terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi diskusi presentase sama untuk ini. Saya kasih dulu apa yang tadi kita diskusikan tadi. Katanya gambarmu. Gambar yang dikasih tahu kita lagi. Yang warna merah buat banyak enggak? Banyak. Kamu yang pertama kali itu analisis data kan? Kamu disuruh satukan data bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, kulitnya bagaimana. Biar enggak error komputermu. Dia nanya satu buah yang lain, kita nyasar tomat. Nyasar kami kenyataannya, katanya bulat, warnanya merah, kulitnya halus. Kasih gambar tomat masuk ke mana? Ke apel. Jaru, ada batu biru banyak enggak? Ada warna apa itu? Tidak. Jadi enggak. Ada yang kuning tadi analisisnya harus A, Bu, perhatian komputernya tidak salah. Kita nyasar gambarnya. Katanya ada warnanya 3, jadi yang masuk ke komputer yang cuma warna 3 aja, yang tidak masuk warna tempel warna hijau. Padahal warna hijau juga, zaru, kita turut juga, zaru. Tapi kan analisis datanya tadi kurang akurat, dan nggak masuk zarunya ya. Ada yang masih zaru, ada yang warna hijau betul. Oh ada, berarti yang berarti ya. Ini kamu akan tanya apa ya? Oke, jadi kamu tadi ini udah belajar cara bedah otak komputer. Jadi nanti pernah nggak kamu main game update? Di update tadi lengkapi ya kan? Jadi nanti otak komputer yang kita buat, kita lengkapi lagi ya besok-besok ya. Biar komputernya nggak nyasar ke komputer lain. Jadi apa yang kurang tadi? Rincian tadi, bentuk buah yang mau kita sorry, itu ya. Sampai sini ada yang mau tanya. Oke, itu semuanya hari ini kita belajar apa? Oke, cara kerja otak komputer. Bagaimana cara kerjanya? Kita harus pertama yang A. Kenapa? Banyak ibu. Ini pertanyaan. Jangan kurang juga. Intinya harus akurat. Analisisnya harus akurat. Ya apa? Ada apa? Ada tidak? Salah. Oke, terima kasih kali ini. Kita tutup ya. Simpan bukunya yang rapi. Rapikan. Biar kita tutup ya. Udah kan? Kita lagi. Yang rapi. Udah rapi kan? Yang bagus. Simpan bukunya kita teman-teman. Siapa? Ini. Siap. Salut dan salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Duduk. Duduk.